Selamat datang di channel Artikel View. Dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lewati iklannya ya bosku, agar kami semakin semangat. Terima kasih. Episode 189, Kisah CEO muda yang berpura-pura culun. Perdebatan berhenti saat makan, melihat bahwa Ariel menjadi sasaran kritik publik, dan terus-menerus dibandingkan dengan Irfan. Nirmala merasa sangat senang dalam hatinya. Yang dia inginkan adalah perasaan ini, untuk menunjukkan keunggulan Irfan dengan meremehkan Ariel, sehingga dia akan merasa bahwa dia memiliki rasa superioritas yang superior di depan Kaori. Setelah makan siang, Jeremy dan Amelia, sebagai tuannya, tidak berniat untuk membersihkan piring dan duduk di sofa diam seperti patung. Dan mata mereka berdua tertuju pada tubuh Ariel. Setelah William tiba di keluarga mereka, dia tidak banyak bicara, karena dia juga dipandang rendah oleh keluarga Lina. Berpikir bahwa ketika Lina menikah dengan keluarga Wijaya, mereka akan dapat menikmati kekayaan, tetapi faktanya William tidak ada dalam keluarga Wijaya. Perhatikan, bagaimana saya bisa membantu kerabat keluarga ini jika saya memiliki kehidupan yang buruk. Jadi pada saat itu, status William dalam keluarga Lina sangat rendah. Ariel, apa yang masih kamu lakukan? Karena kamu terbiasa melakukan tugas-tugas ini, ambil inisiatif, kata Jeremy tidak puas. Kaori sedikit marah. Dia adalah seorang tamu ketika dia datang, itu berarti Ariel adalah seorang tamu. Bagaimana dia bisa diizinkan untuk mencuci piring? Kaori hendak berbicara, tetapi Ariel berdiri, tersenyum padanya, dan berkata, tidak apa-apa. Aku akan membantumu. Kaori menghela nafas tanpa daya. Jeremy tidak bisa terbiasa dengan Ariel yang mengandalkan wanita untuk mendukungnya di rumah, dan melihat bahwa Kaori ingin membantu. Dia memarahi Kaori, duduk, bagaimana kamu bisa melakukan pekerjaan kasar seperti ini? Kamu menahannya, tidak bisa membiarkan dia melakukan hal-hal kecil ini. Lina benar-benar tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya dan berkata, saudaraku, kami adalah tamu kamu. Sebelum Lina selesai berbicara, Jeremy menyela, tentu saja saya memperlakukan Anda sebagai tamu, tetapi lupakan dia, saya membenci orang-orang seperti itu. Kamu sedikit sadar diri. Setelah mencuci piring, semua orang beristirahat sebentar dan keluar, siap untuk berbelanja. Ketika Jeremy melihat Audi A6 yang dikendarai keluarga Wijaya, dia sedikit terkejut. Keluarga Lina dulunya hanya mempunyai mobil yang rusak, tetapi dia tidak berharap untuk berubah menjadi mobil mewah. Tampaknya posisi baru Kaori memang membantu dia mendapatkan uang banyak. Namun, di mata Jeremy, dia masih tidak ada bandingannya dengan Irfan. Bagaimanapun, Irfan sekarang adalah bosnya sendiri. Dan Kaori baru saja bekerja di keluarga Wijaya. Yang paling penting adalah Ariel tidak mungkin dibandingkan dengan Irfan. Pusat perbelanjaan yang baru dibuka sangat ramai, meskipun bukan pada akhir pekan, ada banyak orang, dan ada berbagai macam toko merek terkenal, serta beberapa barang mewah. Tidak mudah untuk membangun pusat perbelanjaan sebesar itu di tempat seperti Kabupaten Sunda, dan telah memperkenalkan begitu banyak tentu bukan tugas yang mudah bagi merek-merek mewah untuk beradaptasi. Pemilik mal ini adalah teman Irfan, Adrian. Jika bukan karena dia, kita tidak akan memiliki tempat yang mewah di Kabupaten Sunda. Nirmala menyebut pemilik mal dan dengan sengaja menambahkan kata-kata teman Irfan. Sebuah pamer terang-terangan. Ariel sedikit tercengang. Ternyata menjadi teman Irfan memberi mereka rasa pencapaian yang begitu tinggi. Namun, mal ini sangat kuat, karena banyak merek mewah meremehkan untuk menetap di daerah kecil seperti itu, dan Irfan dapat menemukannya, yang merupakan manifestasi dari kemampuannya. Nirmala berjalan ke toko LV dengan sekelompok keluarga. Dia sudah melihat tas favorit di sini, tetapi dia menahan diri dan tidak memulai. Yang dia tunggu adalah membayar tagihan di depan Kaori hari ini, sehingga Kaori tahu situasinya saat ini. Betapa mewahnya hidup ini. Kaori, kamu harus tahu merek LV. Saya suka tas.
Bantu saya untuk melihat yang mana yang bagus. Nirmala memegang tangan Kauri dengan penuh kasih sayang. Dibawa ke depan tas baru. Harga tertera dengan jelas pada labelnya. Lebih dari 30 juta. Nirmala mengambil labelnya dan menatap Kauri. Meskipun agak mahal, selama aku menginginkannya, Irfan akan membelinya untukku. Nirmala berkata sambil tersenyum. Irfan, yang berada di samping, tahu bahwa sudah waktunya dia muncul, dan berkata, hanya 30 juta, mengapa mahal? Belilah jika kamu suka. Drama ini sudah direncanakan sejak lama, tetapi Nirmala masih menunjukkan keterkejutan. Dia tampak seperti dia melingkarkan lengannya di leher Irfan dan mencium 2 kali, dan berkata, Irfan, kamu sangat baik padaku. Kauri merasa dingin, bagaimana mungkin dia tidak melihat penampilan Nirmala yang tidak profesional. Nirmala dengan bersemangat menarik Kauri dan berkata di mana tas itu lebih baik. Hanya menunggu Kauri iri padanya. Tapi Kauri tidak memperhatikannya. 30 juta bukan apa-apa, tetapi Ariel telah mentransfer semua villa senilai lebih dari 80 juta miliar kepadanya, dan Irfan tidak dapat dibandingkan dengan ini saja. Apakah kamu menyukai toko ini? Pada saat ini, Ariel berjalan ke arah Kauri. Yang dia tanyakan bukanlah apakah Kauri menyukai tas tertentu, tetapi apakah dia menyukai toko ini. Bahkan jika Kauri menyukainya, bisakah kamu membelinya? Mengapa kamu harus bertanya? Nirmala terkekeh. Penampilan Ariel saat ini memberinya kesempatan. Ariel memandang Kauri. Dengan senyum di wajahnya, dia menunggu Kauri mengangguk. Kauri tahu bahwa jika Ariel menanyakan pertanyaan ini, dia pasti akan membelinya untuknya, dan jumlah uang ini untuknya. Seharusnya tidak apa-apa. Namun, Kauri belum pernah mengalami kemewahan seperti itu dalam hidupnya, dan dia juga tidak membutuhkannya, hanya membuang-buang uang untuk membelinya. Aku tidak menyukainya, kata Kauri. Kauri, bagaimana kamu bisa berbicara melawan hati nuranimu, tas yang begitu indah? Itu adalah wanita yang menyukainya juga. Apakah kamu takut Ariel tidak mampu membelinya, jadi Anda sengaja mengatakannya? Nirmala berkata, aku benar-benar tidak menyukainya. Bagiku, hal semacam ini tidak masuk akal. Kata Kauri. Potong. Nirmala tersenyum menghina dan mengatakannya dengan nada tinggi, bukankah dia takut tidak bisa membayar? Aku tahu kamu tidak ingin mempermalukan Ariel, tapi itu tidak masalah, tidak mampu, itu tidak memalukan. Kauri menarik napas dalam-dalam. Bukankah Nirmala ingin dia mengakui bahwa dia tidak mampu membelinya? Kata Kauri. Melihat pengakuan murah hati Kauri, Nirmala tersenyum bangga dan berkata, kamu memiliki wajah yang bagus, dan jika kamu mengakuinya, aku tidak akan meremehkanmu. Jika tidak, pilih yang kamu suka, dan aku akan membiarkan Irfan membelikannya padamu. Bagaimana dengan itu? Begitu kata-kata ini diucapkan, Nirmala merasa sedikit menyesal, karena barang termurah di sini adalah beberapa juta rupiah. Dan jika Irfan memberikannya kepada Kauri, dia juga akan merasa tertekan. Tapi karena kata-kata itu sudah diucapkan, tidak ada alasan untuk mengambilnya kembali. Saudari Nirmala, karena Anda sangat murah hati, maka saya dipersilakan untuk mencari. Sudut mulut Kauri naik dan dia tersenyum sedikit. Dia berjalan menuju sebuah etalase. Melihat arah Kauri berjalan, kelopak mata Nirmala seperti melompat. Semua etalase itu adalah barang edisi terbatas, dan dia biasanya tidak berani melihatnya, mereka. Kauri, bukankah dia menginginkan sesuatu di sana? Wanita bodoh ini sangat serakah. Menindaklanjuti langkah Kauri, ketika Nirmala melihat bahwa Kauri mengambil tas paling mahal, dia bahkan lebih marah. Kauri, kamu terlalu serakah, ini yang paling mahal di toko. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin membelikan saya tas yang kusuka? Tentu saja saya harus memilih yang paling mahal. Lagi pula, Irfan menghabiskan beberapa juta setahun, apakah kamu merasa tertekan? Kauri bertanya kepada Nirmala sambil tersenyum. Nirmala sangat marah sehingga dia ingin muntah darah. Meskipun dia mengatakan akan memberikannya, dia tidak mengatakan bahwa dia akan memberikan yang paling mahal.
Bagaimana dia bisa berpikir bahwa Kauri akan begitu kejam? Kauri, jangan pergi terlalu jauh. Aku bilang itu hadiah untukmu, tapi aku tidak bilang cari yang mahal, kata Nirmala dingin. Apa maksudmu? Kamu tidak mampu membelikanku begitu mahal. Aku mengerti, lalu lupakan saja, jangan berikan aku, jangan sampai kamu merasa tertekan, Kauri mengangkat bahu dan berkata tanpa daya. Ariel menyaksikan dengan senang hati, dia belum melihat sisi Kauri ini. Bukannya aku tidak mampu membelinya, tapi kenapa aku harus memberimu yang begitu mahal? Aku pikir kamu benar-benar miskin. Nirmala berkata dengan wajah dingin. Di matanya, orang-orang seperti Kauri miskin dan takut, jadi mereka menangkapnya. Peluang akan memberinya tebasan parah. Pada saat ini, seseorang keluar dari toko dan berkata langsung, berikan tas ini kepada Nona Kauri. Bersambung.